Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Robi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu komik lokal lebih tepatnya, yang mana lebih tepatnya tuh masuk ke dalam jajaran judul-judul komik webtoon yang dulu gue favoritkan dan gue ikutin banget sih. Yes, mungkin dari thumbnail video ini kalian juga udah tahu, hari ini gue mau bahas komik Teman Rasa Pacar karya dari Miao. Komik satu ini tuh bergenre romcom, romance komedi, dan dia tuh masuk ke jajaran komik webtoon yang episode-episodenya pendek gitu loh. Jadi bukan yang satu kali seminggu tapi episodenya panjang, enggak, dia lebih pendek sih. Kalian tau lah kalau sering baca webtoon tipe-tipe judul yang seperti itu. Nah kebetulan judul Teman Rasa Pacar dari Miao satu ini, dia sebenarnya udah punya versi komik fisiknya, gue juga punya, tapi kebetulan gue nggak bisa pegang komiknya sekarang karena posisi komiknya ada di rumah, nggak gue bawa di perantauan ini. Alhasil mungkin gue akan display covernya di sini aja, gue bisa pegang di tangan dan kebetulan dia tuh masih satu volume dan sepertinya belum tamat gitu. Gue juga nggak tahu pasti sih karena komik gue yang di rumah pun nggak gue buka. Gue berencana untuk baca komik fisiknya dulu tuh waktu komiknya nanti tamat. Tapi ya kayaknya udah lama banget ya sejak terakhir kali komik fisiknya terbit. Dan sampai sekarang tuh kayak nggak ada kelanjutannya gitu loh. Problem klasik komik Indo lah. Maka dari itu waktu kemarin terakhir gue baca ulang komiknya yang versi digital di Line Webtoon. Webtoonnya sekarang masuk ke dalam sistem Daily Pass, jadi kalian bisa baca secara gratis, tapi satu hari satu episode. Untungnya dulu gue tuh sempet beberapa kali beli koin buat baca komik ini. Jadi di beberapa part gue akan ngikutin sistem Daily Pass tadi, tapi waktu masuk ke episode-episode yang udah gue beli, gue bisa lancar bacanya. So thanks for my past self yang udah beli koin tadi. Akhirnya gue diberikan kemudahan saat baca ulang komik satu ini. Oke, intronya terlalu panjang. Sebenarnya apa sih cerita dari judul Teman Rasa Pacar satu ini? Seperti yang udah gue bilang tadi, judul satu ini tuh bertemakan romcom dan akan menceritakan dua tokoh utamanya, yaitu Andra dan Bella, yang mana mereka berdua udah deket dari embrio gitu. Beneran, itu yang dideskripsiin di episode-episode awal dari komik satu ini. Mereka tuh punya rentan umur yang sama dan tetanggaan, jadi literally udah deket dari zaman embrio. Mereka deket dari kecil, baik dari zaman bocah sampai ke masuk masa alay mereka waktu remaja. Dan kita akan lebih spesifik mengikuti kisah perjalanan mereka di tahap mereka kuliah. Cerita akan dibuka dengan tokoh utama kita yang Andra tadi, yang kebetulan baru aja putus dari mantan pacarnya. Moodnya rusak, kemudian ya masih susah buat move on gitu lah. Dan sahabatnya tadi, si Bella, melakukan segala cara untuk ngebalikin mood si Andra tadi gitu, buat tenangin dia lah. In some way Bella tuh mau ngebalikin apa yang dulu dia pernah dapat dari si Andra ini, karena kejadian satu ini tuh dulu pernah terjadi, tapi posisinya dibalik. Si Bella yang lagi putus dan Andra waktu itu berhasil untuk ngebalikin moodnya si Bella tadi, dan akhirnya si Bella bisa move on. Nah, di awal ceritanya tuh si Bella lagi berusaha untuk ngembaliin favornya si Andra tadi. Mereka main game bareng, mereka nonton film bareng, ke mall bareng, makan bareng. Mereka tuh deket banget sampai di poin dimana mereka tuh udah kayak orang pacaran, tapi ya sama seperti judulnya, mereka cuma temenan aja. Hence the title kan, Teman Rasa Pacar. Nah, kita tuh akan mengikuti kisah perjalanan mereka sebagai teman rasa pacar tadi. Kita akan disuguhi banyak sekali momen yang akan bikin kita gregetan, karena banyak sekali hal yang mereka lakukan tuh udah kayak orang pacaran beneran. Dan kita sebagai pembaca tahu mereka tuh suka antara satu sama lain, tapi dua karakter ini tuh kayak nggak pengen ngambil resiko untuk maju ke tahap selanjutnya, karena takut untuk merusak persahabatan mereka yang sudah ada dari zaman mereka kecil tadi. Seriusan deh, kalian akan dibikin emosi banget sama keadaan mereka satu ini. Pasti kalian akan ngomong kalau udahlah jadian aja. Karena sebutin deh momen-momen romantis yang biasa sepasang kekasih lakukan, kayak mungkin ciuman atau ngomong kalau mereka saling sayang. Itu tuh ada di sepanjang komik satu ini, tapi ya sekali lagi, mereka tuh temenan aja. Momen-momen kayak tadi tuh banyak banget tersebar di sepanjang komik ini, dan pastinya bikin para pembacanya gregetan. Satu lagi hal gue mau nambahin.
Karena dulu gue juga ngikutin komik ini waktu masih tayang, gue bisa bilang bahwa komik satu ini tuh punya satu comment section yang seru banget. Sekumpulan para pembaca yang saling gemes gitu ya akan tingkah Andra dan Bella, dan pengen mereka berdua tuh biar langsung pacaran aja. Dan itu melahirkan satu comment section yang seru banget sih. Ini juga gue mau apresiasi ke autornya, yaitu Miao, yang pinter banget bikin momen engagement yang macam tadi gitu. Karena beneran seru men comment sectionnya dulu. Coba deh setiap kali kalian baca episodenya, sempetin untuk baca komen di bawahnya. Pasti banyak banget yang lucu di sana. Mostly karena gregetan tadi ya. So ya kayaknya penjelasan gue tadi cukup untuk menjelaskan konsep awal teman rasa pacar itu kayak gimana. Sepasang tokoh utama yang sudah dekat dari kecil, tapi punya kedekatan yang udah kayak orang pacaran, tapi mereka takut untuk menyatakan perasaan mereka ke satu sama lain karena takut untuk merusak persahabatan mereka yang udah terjalin lama tadi. Nah di luar itu gue mau nambahin kalau komik ini tuh bukan komik yang panjang banget, dia cuma 100 chapter kalau nggak salah, dan dibagi menjadi dua arc mungkin. Yang pertama tuh Andra dan Bella yang menghadapi preman kampus, yang mana merupakan mantan pacar dari si Andra ini sendiri. Dan yang kedua adalah arc mereka ngelawan preman kampung. Yes, literally preman kampung. Gimana mereka bisa punya permasalahan tadi, kalian bisa baca sendiri komiknya. Tapi yang jelas kalau gue disuruh milih antara kedua arc tadi, gue akan pilih yang preman kampus sih, yang mereka punya masalah sama mantan pacar si Andra tadi. Karena gimana ya, mungkin permasalahannya jauh lebih bikin greget gitu daripada si preman kampung yang udah gue sebutin tadi. Kelakuan si mantan pacarnya Andra ini bener-bener bikin emosi deh, dan tentunya akan ngelahirin banyak sekali komen lucu di comment section. Mantan pacarnya Andra tuh dia udah punya pacar baru, tapi dia tuh gak pengen si Andra move on ke orang lain, yang mana dia ngeliat si Andra tadi tuh belakangan ini deket banget sama si Bella. So, seru banget lah. Gue akan pilih arc pertamanya daripada arc kedua tadi. Nah, sekarang kita masuk ke poin kelebihan yang gue temukan dari judul satu ini. Yang pertama tentunya gue mau apresiasi ke penulisan dari Miao ini sendiri. Dia berhasil ngangkat tema yang sebenarnya sederhana ya. Tema yang sebenarnya kita sering temui di real life kita sendiri. Kemudian mengolahnya ke dalam suatu bentuk cerita romance komedi yang seru banget untuk diikutin. Romance-nya dapet banget sampai bikin greget, dan komedinya kocak banget sampai cenderung bodoh sih. Dia tuh punya tipe-tipe komedi yang tiap kali ada momen lucu, karakternya akan morphing ke sebuah meme gitu loh. Dan menariknya di sini adalah jokes-nya tuh masuk semua ke gue pribadi ya. Referensinya tuh gue nangkap semua dan itu lucu parah. Mungkin akan gue tampilin lah berbagai momen morphing karakternya tadi. Beneran lucu seriusan. Yang mana akan gue lanjutin ke satu aspek kelebihan lainnya, yaitu art dari autornya itu sendiri. Artnya Miao tuh bagus banget deh. Menurut gue art style-nya tuh fluid banget. Dia bisa nge-capture bagaimana saat karakter-karakter ini lagi normal tuh. Yes, gue nyebut normal karena karakter-karakternya tuh lawak banget biasanya. Tapi waktu mereka normal tuh, mereka tuh bisa keren juga. Tapi bisa dibikin bobrok banget waktu momen komedinya muncul. Dan gak hanya sebatas itu, menurut gue artnya juga sangat unggul waktu ada adegan yang mengharuskan pose-pose karakternya harus fluid. Ya, intinya gue suka banget sama art style-nya. Kemudian kelebihan lain yang gue temukan adalah soal timing. Ini masih ada kaitannya soal kepenulisan dan art tadi sih. Gue suka banget bagaimana autornya berhasil mengatur dan mendelegasi berbagai aspek di dalam komiknya. Dia tahu kapan momen komedi ini harus dimunculkan dan harus dimaksimalkan dengan artnya tadi. Tapi tahu juga berbagai momen yang, ini waktunya setup cerita, jadi diseriusin dikit lah. Dia juga pinter banget ngebagi antara momen romance dan komedinya. Pun cerdas banget dalam naruh momen-momen yang bikin para pembacanya gregetan. Gue suka banget sih bagaimana autor satu ini mengatur semuanya. So ya itu untuk kelebihan yang gue temukan. Sekarang kita masuk ke poin kekurangannya. Sebenarnya nggak banyak sih, dan ini tuh juga lebih ke terlalu mencari-cari kekurangan gitu ya. Karena overall gue masih sangat suka sama judul satu ini. Tapi di saat yang bersamaan gue juga nggak menampik kalau arc keduanya tuh jauh lebih lemah. Nggak jauh juga sih sebenarnya, tapi lebih lemah dari arc pertamanya. Gue merasa arc preman kampung tadi
punya beberapa momen yang kerasa draggy, yang mana momen-momen tersebut nggak gue temukan di arc pertamanya waktu dia ngelawan si mantan pacarnya Andra tadi, Icha kalau nggak salah namanya. Tapi apakah poin tersebut parah banget sampai bikin jelek komiknya? Gue rasa sih enggak ya. Karena di arc kedua banyak sekali jokes-jokes yang mungkin nggak akan kita temukan di arc pertamanya. Dia beda karena memang environment-nya juga beda. Kemudian ada juga karakter baru yang muncul dan itu fresh banget sih. Tapi memang sekali lagi di beberapa kesempatan gue menemukan momen draggy tadi. Dan ya itu aja sih. Judul satu ini masih tetap superior di list webtoon yang gue baca. Dan gue juga highly recommend Teman Rasa Pacar ke kalian. Apalagi kalau kalian suka sama romcom tentunya. Untuk kalian yang suka romance, judul satu ini nggak akan ngasih kalian romance yang menye-menye, tapi lebih ke romance yang fresh, yang penuh komedi tadi. Dan untuk teman-teman yang suka komedi, yang mungkin kurang suka sama genre romance, jangan khawatir. Di sini menurut gue unsur komedinya masih strong banget dan cukup mendominasi, yang mana akan bikin kalian tetap suka sama ceritanya sih, walaupun mungkin kalian kurang enjoy sama genre romance tadi. So ya, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Mungkin satu pesan yang pengen gue sampaikan kalau mungkin author dari judul satu ini nonton, ataupun mungkin dari pihak koloni yang mungkin unlikely lah. Tapi ya siapa tahu. Gue tuh nunggu volume keduanya kapan. Karena harusnya nggak akan terlalu banyak juga kan volumenya. Karena dia cuma 100 chapter di webtoonnya. Dan dia juga tipe-tipe yang short comic juga di webtoon tadi. So ayolah dilanjutin lah. Gue pengen baca ulang bukunya kalau komik fisiknya tamat lagi nanti. Dan ya mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik dengan judul satu ini? Apakah kalian juga dulu ngikutin komiknya waktu masih tayang? Apakah kalian juga ikut komen di comment sectionnya dulu? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.